Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, siswa dan siswi SMP Negeri 5 Cilegon yang ibu sayangi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini di hari ke-18 bulan Ramadan kita masih dipertemukan dalam kegiatan pesantren kelak yang pada tahun ini diadakan secara online. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan juga para pengikutnya yang tetap istiqomah. Baiklah, di hari pertama pesantren kilat yang dilaksanakan secara online ini, materi yang akan ibu sampaikan tentang akidah yang mencakup pembahasannya ada 3 poin. Yang pertama pengertiannya, ruang lingkup, dan fungsi akidah. Anak-anak sekalian, akidah ini dalam ajaran Islam merupakan suatu pondasi, suatu asas atau suatu pokok dari ajaran agama Islam. Kita tahu pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, maka perintah yang pertama Allah sampaikan kepada Rasul adalah bukan sholat atau ibadah yang lainnya, tapi saat itu yang dilakukan Rasul adalah selama 13 tahun di Mekah mengokohkan akidah dulu. Dan akidah ini kalau diumpamakan suatu bangunan, dia adalah diibaratkan suatu pondasi. Ketika suatu rumah dibangun dengan pondasi yang kuat, insya Allah rumah itu juga akan berdiri dengan kokoh. Demikian juga akidah sebagai seorang muslim, ketika akidah kita juga kuat, kokoh, insya Allah apapun yang kita lakukan, insya Allah apapun yang akan kita lakukan, insya Allah sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini, akidah yang baik akan melahirkan akhlak yang mulia. Jadi akidah akan berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Seseorang yang berakidah yang baik atau salimul akidah, berakhlak yang baik, yang lurus, akan melahirkan akhlak yang baik pula atau akhlakul karimah. Kita lihat beberapa sahabat Nabi dengan akidahnya yang kokoh tetap akan berbuat baik kepada keluarganya atau siapapun yang berbeda keyakinan dengannya. Di antaranya sahabat Rasul yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika memutuskan untuk memilih ajaran Rasul masuk Islam, ketika ibunya menolaknya dan mogok makan, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak lantas marah-marah berteriak kepada ibunya, tapi dengan bahasa yang santun dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibunda, seandainya aku memiliki 1000 nyawa pun dan nyawa itu hilang satu persatu, aku akan tetap berada di jalan yang aku akan tetap mengikuti jalan Rasulullah SAW." Akidah yang baik juga baiklah anak-anakku, materi pada hari pertama salat ini ibu akan membahas tentang akidah yang mencakup pengertiannya, ruang lingkup, dan fungsi akidah. Sekarang kita masuk kepada pengertiannya. Akidah berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang artinya ikatan atau janji setia, atau bisa diterjemahkan juga dengan keyakinan. Akidah adalah keyakinan yang harus terdapat di dalam hati seseorang yang tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan kebenarannya sudah pasti. Terkait dengan materi akidah, sekarang kita masuk kepada subtema yaitu tentang ma'rifatul Islam atau mengenal Islam. Seperti apakah Islam itu? Apakah Islam itu? Apakah isya, subuh, duhur, asar, maghrib,
atau hanya dengan sholat, puasa, zakat, dan haji saja? Islam mengandung pengertian yang pertama menundukkan wajah atau aslamu. Yang kedua berserah diri, istaslamu. Yang ketiga suci dan bersih, salimun. Yang selanjutnya selamat dan sejahtera, salamun. Kemudian perdamaian atau salmun. Selanjutnya makna dari menundukkan wajah. Dalam surat An-Nisa ayat 125 yang berarti, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menundukkan wajah, menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Aslama artinya menundukkan diri dan wajah, karena wajah adalah simbol kebanggaan seseorang. Jadi Islam bermakna menundukkan diri dan wajah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Petikan hikmah. Contohnya salah satu sahabat Nabi, prajurit Islam yang tidak mau menundukkan wajahnya di hadapan seorang panglima Persia. Yang selanjutnya berserah diri. Maknanya adalah kita hendaknya berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara tulus dan taat, karena tidak ada kekuatan dan daya yang dimiliki kecuali miliknya semata. Pada dasarnya semua makhluk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti tercantum dalam surat Al-Imran ayat 83. Selanjutnya suci bersih, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89. Salimun artinya bersih dan suci, baik yang berkaitan dengan lahiriah maupun batiniah. Salam sejahtera. Perhatikan surat Al-An'am ayat 54. Salamun artinya selamat atau sejahtera, karena Islam menjanjikan keselamatan dan kesejahteraan bagi penganutnya, baik di dunia maupun di akhirat. Perdamaian, surat Muhammad ayat 35. Perhatikan artinya. Selanjutnya pengertian secara terminologi atau istilah. Islam adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dijadikan sebagai pedoman hidup dan undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus agar selamat dunia dan akhirat. Wahyu ilahi dalam surat An-Najm ayat 4. Islam adalah agama para nabi dan rasul. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Islam sebagai pedoman hidup, Islam sebagai undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipatuhi. Islam juga adalah sebagai agama atau jalan yang lurus yang akan menuntut umatnya selamat dunia dan akhirat, seperti disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 97. Islam membawa keselamatan dunia dan akhirat. Hanya Islam yang menjamin kita selamat di dunia dan juga akhirat, dengan syarat kita konsisten pada ajarannya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi semua larangannya, seperti tercantum dalam surat An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97. Demikianlah pengertian Islam menurut bahasa dan istilah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.